Komitmen untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami Rumah Berkat menyediakan berbagai macam makanan sehat. Seluruh produk-produk kami adalah produk plant-based yang terbuat 100% dari tumbuh-tumbuhan. Kami juga menyediakan berbagai macam pilihan produk, baik lokal maupun impor. Seluruh produk kami dapat dipastikan halal. Seluruh produk-produk kami merupakan produk-produk pilihan sehingga apa yang kami berikan kepada pelanggan kami merupakan produk dengan kualitas terbaik. Demikianlah sedikit pengenalan mengenai Rumah Berkat. Rumah Berkat, your healthy lifestyle partner.
Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir dalam program seminar kesehatan bersama Rumah Berkat. Tentunya kita sudah melewati banyak sekali topik-topik pembahasan yang sangat menarik dari bulan ke bulan. Dan tentunya pada malam hari ini, topik yang akan kita bawakan juga tidak kalah menarik, sesuai dengan judul yang sudah kita share mengenai obesitas dan diet alami. Mungkin ada saudara-saudara, sahabat Rumah Berkat, yang memiliki problematika dalam hal ini. Nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Larry. Sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat Dr. Larry. Bernama lengkap Victor Larry Edward Tumalun, dan saat ini Dr. Larry ini bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung sebagai dokter spesialis gizi klinik. Dan beliau juga sebagai Kepala Unit Lifestyle Medicine Rumah Sakit Advent Bandung. Dan beliau juga sebagai salah satu anggota Ikatan Dokter Indonesia. Bagi sahabat Rumah Berkat yang nanti akan menanyakan seputar dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, bisa langsung tanyakan kepada dokter. Namun seperti biasanya, sebelum kita akan memulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kami akan memimpin berdoa secara Kristen. Jika yang lainnya ingin berdoa dengan agama masing-masing, kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah kami yang berada dalam jalan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih telah mempertemukan kami di ruang Zoom ini pada malam hari ini. Kami mau mengikuti seminar kesehatan yang akan dipandu oleh Dr. Larry. Biarlah kami semua dapat mengerti dan memahami akan pembahasan yang akan disampaikan. Terutama kami semua dapat memperoleh kesimpulan dan juga aplikasi yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami supaya kami dapat memperoleh hidup yang lebih sehat. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Yesus yang telah menjadi juru selamat setelah pengampun dosa kami. Benar apa Kak? Sebelum kita akan memulai pembahasannya, seperti biasanya jika sahabat Rumah Berkat yang ingin bertanya, mungkin sepanjang materi disampaikan, boleh di-mute dulu di mikrofonnya, dan nanti jika ingin bertanya di tengah-tengah, boleh dicatat terlebih dahulu, atau bisa langsung chat di kolom komentar. Atau nanti pada saat akhir sudah kita buka sesi tanya jawab, saudara-saudara bisa langsung open mic atau bisa raise hand terlebih dahulu, seperti itu. Dan dimohon untuk tetap berada di ruang Zoom sampai pembahasan kita selesai, karena nanti di akhir kita akan mengambil dokumentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Rumah Berkat yang sudah hadir. Silakan Dr. Larry untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang ada di Malang ya, bahkan di mana saja berada saat ini ya, karena dengan media Zoom kita tidak dibatasi dengan jarak lagi ya. Baik, saya akan share satu hal tentang obesitas pada malam ini, dan mudah-mudahan dapat memberi wawasan kepada kita semua, dan kita berusaha untuk mengalahkan masalah-masalah yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini terkait dengan kesehatan kita, dan kualitas hidup kita akan semakin baik. Mungkin masalah obesitas ini bukan hal yang baru, kita sudah sering dengar ya. Tapi malam ini mari kita review lagi tentang obesitas ya, dan diet alami ya, seperti yang sudah dibagikan
kepada Bapak dan Ibu lewat flyer ya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Rumah Berkat Malang yang memberi saya kesempatan untuk bergabung malam ini dan sharing satu hal. Ya, inilah yang kita butuhkan ya, saling support karena kita tidak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan pola hidup sehat yang alamiah seperti yang Tuhan mau kita lakukan ya. Baik, saya mulai untuk share. Yang pertama, mari kita coba lihat apa sih sebenarnya obesitas atau kegemukan itu. Dan kenapa kita harus takut ya. Jadi obesitas ini sebenarnya adalah bertambah banyaknya sel lemak di dalam tubuh. Itu ringkasnya ya. Bertambah, ini sel-sel lemak ya di gambar yang ada ini. Jadi bertambah banyaknya sel-sel lemak ini di dalam tubuh, otomatis kalau bertambah banyak ya tubuh orang itu akan semakin besar. Atau dia nggak bertambah banyak, tetapi selnya bertambah gede, bertambah besar. Ya. Nah, tetapi biasanya yang terjadi pada seseorang itu adalah gabungan, ya, bertambah banyak atau bertambah besar sel-sel lemak di dalam tubuh menyebabkan tubuh orang itu semakin hari semakin besar. Nah, sel lemak ini kita nggak bisa langsung bilang bahwa itu berbahaya ya. Ada banyak sekali jenis sel lemak, ada yang disebut dengan putih, coklat, ya, abu beige, ya, kemudian yang pink. Nah, ini jenis-jenis sel lemak ini tergantung di mana dia berada. Biasanya kalau yang jarang kita dengar yang pink adipose tissue ya, jadi jaringan lemak yang pink ya, itu biasanya khusus ya pada perempuan di daerah payudara. Nah, itu salah satu berkat yang Tuhan berikan ya. Sementara yang lain laki dan perempuan itu biasanya memiliki yang white, yang brown, atau kalau brown dan white gabung itu namanya beige. Ini tergantung dari jumlah mitokondria yang ada di dalam sel lemak itu ya. Yang agak kurang berbahaya yang brown ya. Tetapi ini memang belum kita bisa jadikan pemeriksaan. Oh, saya brownnya berapa, white-nya berapa, beige-nya berapa. Itu yang sulit ya. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu tahu bahwa sel lemak itu banyak macamnya dan sebenarnya memiliki fungsi juga yang bermacam-macam ya. Kemudian kalau dia menjadi berlebihan, maka tempat penimbunannya itu enggak di seluruh tubuh ternyata. Ya. Orang itu beda-beda penimbunannya. Ada yang cuma di daerah badan ya. Ada yang di daerah perut saja, ada yang cuma di daerah perut bagian depan ya. Ada yang hanya di daerah paha, ada yang di daerah tungkai bawah, paha dan kaki, ada yang di daerah perut sampai ke daerah dada gitu. Macam-macam ya, model dari tempat-tempat penimbunan lemak tergantung dari aktivitas beberapa enzim dan hormon tertentu yang paling aktif di daerah mana pada seseorang. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor genetika ya. Kalau dia paling aktif di daerah paha, maka terjadilah penimbunan jaringan lemak di situ ya. Kalau dia paling aktif di daerah perut bagian bawah, maka terjadilah penimbunan di situ ya. Jadi berbeda-beda antar orang. Kemudian, kenapa kita harus takut dengan obesitas? Karena obesitas ini adalah mother of diseases. Jadi, hampir semua masalah kesehatan itu penyebabnya obesitas. Saya sudah kehabisan cara untuk menekankan bahwa obesitas ini ibu dari berbagai penyakit. Susah sekali untuk diatasi masalah obesitas ya, karena saya hampir setiap hari bergelut dengan masalah kegemukan dan orang yang ingin menurunkan berat badan tapi sulit sekali untuk menurunkan berat badan ya. Penyakit banyak ya, termasuk COVID. Ini publikasi tahun 2021 kemarin bahwa penyebab kesakitan dan kematian yang tertinggi di dunia ini karena COVID adalah nomor 1 kegemukan. Dan bukan hanya itu, masalah kencing manis ya seperti yang digambar yang tadi. Berbagai efek sampai masalah sendi dan lain sebagainya itu masalahnya karena kegemukan. Jadi kalau boleh saran, ayo kita sama-sama berjuang untuk mengatasi masalah kegemukan yang makin hari jumlahnya makin meningkat ya. Publikasi-publikasi terkait dengan data statistik dari obesitas menekankan sepertiga populasi dunia itu sudah mengalami obesitas. Dan di tahun 2030 diprediksi 38% akan meningkat menjadi 38%, kemudian kematian karena obesitas ini akan menjadi 20%. Ya.
Jadi luar biasa ya angka terjadinya obesitas dan penyebab kematian karena obesitas di dunia ini. Sehingga harusnya kita aware dengan masalah obesitas ini. Ini masalah yang udah nggak dianggap bahaya lagi ya. Masalah obesitas kita udah terbiasa lihat orang gemuk ya, dan nggak ada usaha untuk memperbaiki. Padahal sebenarnya ini satu masalah penyebab kesakitan, kematian, bahkan cost ya, biaya yang terbesar bahkan biaya yang sangat besar di dunia ini adalah untuk mengatasi obesitas yang harusnya bisa diatasi ya. Di Indonesia sendiri angka obesitas tidak makin berkurang. Tahun 2007 11%, 2013 naik 15%, dan 2018 kemarin 22%. Nanti akan ada lagi riset kesehatan dasar entah tahun ini atau tahun depan. Kita lagi lihat hasilnya, tapi bisa diprediksi angkanya itu meningkat ya, dari 22% nggak tahu menjadi berapa. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada di Malang, ini Jawa Timur itu angka kejadian obesitas di tahun 2018 itu bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata secara nasional. Ya, di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu lebih tinggi ini nih ya. Jadi lebih tinggi dari angka rata-rata secara nasional. Ya, yang paling kurang adalah di Nusa Tenggara Timur, paling kurang angka obesitas. Dan yang paling tinggi adalah di tempat kelahiran saya di Sulawesi Utara, yaitu mencapai 30,2. Jadi kita harus hati-hati ya. Angka obesitas tidak makin menurun, tetapi semakin meningkat. Artinya risiko kesakitan dan kematian karena obesitas juga semakin meningkat. Nah sekarang, apa penyebab kalau gitu? Apa penyebab terjadinya kegemukan ini? Secara sederhana sebenarnya obesitas disebabkan karena terlalu banyak makan, masukan energi, dan terlalu sedikit pengeluaran energi karena orang sedikit sekali bergerak. Itu definisi sederhananya. Jadi jika Bapak dan Ibu mengonsumsi energi dalam jumlah tinggi dari makanan, terutama lemak dan gula, tapi tidak membakar energi melalui olahraga dan aktivitas fisik, maka sebagian besar energi berlebih akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak. Dan akhirnya menyebabkan seseorang itu menjadi obesitas, ya, penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh. Sebenarnya penyebab obesitas itu macam-macam. Ada genetik, ada karena perilaku, ada karena metabolik dan hormonal. Tetapi rata-rata yang terjadi adalah gabungan semua ini. Ya. Di Mayo Clinic ya, kita sudah sangat familiar mendengar tentang Mayo Clinic ini, berbagai penelitian juga mereka lakukan. Mereka menyebutkan bahwa penyebab obesitas itu secara keluarga adalah faktor genetik, dan lebih dari genetik itu adalah pengaruh. Kalau orang tua gemuk, ayah gemuk, ibu gemuk, maka akan mempengaruhi anak-anaknya. Cara makannya, lifestyle-nya, ya, aktivitas fisiknya, itu semua akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya pengaruh dari faktor-faktor luar ini lebih besar dibandingkan dengan faktor genetik. Sehingga akhirnya orang itu akan memilih gaya hidup, entah diet yang tidak seimbang. Nanti saya sebentar sampaikan contoh, diet tidak seimbang itu seperti apa sih? Kalori cair, ya ini kalori yang dapat dari minuman-minuman dianggap hanya 1 gelas aja saya minum, padahal kalorinya sangat tinggi. Tidak mau beraktivitas fisik dan olahraga, ya saya menyarankan aktivitas fisik dan olahraga susah banget ya untuk dilakukan. Alasan klasiknya adalah nggak ada waktu. Kemudian penyebab yang lain adalah memang ada penyakit, obat-obatan, pengaruh sosial dan ekonomi, usia, dan faktor lain seperti kehamilan, orang yang baru berhenti merokok, dari penelitian seperti itu ya. Tidur tidak cukup, stres, usaha sebelumnya untuk turunkan berat badan gagal, dan lain sebagainya. Jadi penyebab dari obesitas itu banyak sekali ya, bukan hanya satu aja. Ini satu penelitian yang dipublikasi oleh Liv dan Antonio. Mereka mengumpulkan penelitian dari tahun 1971 sampai 2014. Kemudian mereka melihat berapa lama orang kelebihan makan. Ada yang kelebihan 3 bulan, ada yang baru 9 hari ya. Kemudian yang mereka perhitungkan juga adalah berapa kalori kelebihannya. Karena ukuran kelebihan makan itu namanya kalori. Dari kalori kita bisa lihat. Ada yang lebihnya 50%, ada yang lebihnya 1000 kalori ya, dari berbagai penelitian ini. Kemudian mereka melihat juga apakah orang itu suka berolahraga enggak. Ada yang katanya olahraganya kurang, ada yang memang sama sekali nggak mau berolahraga, ada yang olahraganya cuma 6.000-7.000 langkah per hari, ada yang kurang dari 30 menit. Jadi berbagai mereka melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari berbagai penelitian ini. Tapi yang menarik adalah apapun yang mereka lihat, apapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang mereka kontrol, hasilnya itu sama aja, fat gain, kelebihan jaringan lemak bahkan di atas 50%, paling kecil 50%. Ya, yang 9 hari aja meningkat 56% fat gain-nya dari penelitian Rafusin tahun 1985. Bisa dilihat bagaimana
kalau kita nggak care dengan makanan yang kita makan, termasuk jumlahnya, maka yang terjadi adalah risiko obesitas kita akan sangat meningkat. Ini contoh seorang perempuan usia 35 tahun, berat badannya normal, seorang guru, ketika dihitung kebutuhan makannya seperti ini. Kita mungkin nggak bahas yang rinci dari protein sampai kalsium, tapi kita lihat aja energinya. Jadi untuk perempuan usia 35, berat badan 60, tinggi 165, kebutuhannya itu sekitar 1.650 kilokalori aja, supaya tidak menyebabkan kegemukan. Nah, kalau kita bagi 3 kali waktu makan, maka kurang lebih 33% dari 1.600 kalori ini harus kita dapatkan per sekali makan. Seandainya ibu guru itu makan seperti ini, ya, dia makan seperti ini, ini makanan yang biasa dimakan ya, tahu goreng 50 gram, ada nasi putih, sayuran 30 gram, ini sayuran sudah ketimbun, kol, dan sambal ya. Kemudian ada minyak yang kurang lebih seperempat sendok makan seperti yang kita bisa lihat di gambar di foto ini, dan ada ayam goreng kurang lebih 150 gram. Bisa, kalau kita analisis makanan ini, maka kita bisa melihat apa yang ada ya. Dari makanan ini kita lihat di kolom yang kedua ini, satu kali makan, kalau ibu guru itu makan seperti itu, sudah 827,7 kalori, hampir 1.000 kalori. Ini kebutuhan si ibu guru tadi kan 1.650 ya. Itu sudah memenuhi 50% dari kebutuhannya, baru satu kali makan. Belum kalau dia makan 3 kali sehari. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Kalorinya akan sangat tinggi. Ya. Dan banyak yang harus diatur ya, untuk masalah seperti ini, kalau kebiasaan makan seperti ini. Mulai dari kalori, protein yang berlebihan, lemak, dan lain sebagainya, walaupun kita nggak bahas rinci. Nah, seandainya si ibu guru ini, dengan kebutuhan makan satu hari 1.650 kalori, makannya seperti ini makanan yang dilombakan, salah satu pemenang di lomba makanan isi piringku, My Plate, di Hari Kesehatan Nasional 2019 yang diadakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung, yang diikuti oleh puskesmas di sekitar rumah sakit. Ini salah satu pemenangnya. Maka kita bisa lihat kalau seandainya si ibu guru tadi makan seperti ini, dan kita analisis di situ ada melon, semangka, nanas 3 kali 10 gram ya, 3 tusuk kurang lebih. Ada nasi merah, perkedel kedelai, ada jagung rebus, kacang panjang ya, wortel, brokoli 3 kali 75 gram ya. Kalau kita analisis ini kan kalau orang lihat aja makan seperti ini udah kenyang baru lihat. Tapi kalau dianalisis coba lihat. Energinya itu cuma 510. Ini kan sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Kurang lebih 33% dari 1.650. Dalam tepatnya 31%. Aman nih. Dia makan 3 kali sehari, nggak akan bakal kelebihan kalori si ibu guru tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan makanan yang ini dengan makanan yang tadi, yang cukup tadi? Itu disebabkan karena makanan yang ini, kenapa kalorinya terlalu tinggi? Dia didominasi oleh makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan yang sudah diolah, bukan makanan dalam bentuk utuhnya. Itulah sebabnya kenapa sampai kalorinya menjadi sangat tinggi. Ya. Sebaliknya, makanan ini kenapa kelihatan banyak, orang udah kenyang baru lihat aja, tapi kalorinya kok cukup ya? Karena didominasi oleh makanan tumbuhan yang utuh. Jadi itu intinya. Tumbuhan yang utuh, itu intinya. Jadi kita mulai mengarah pada kalau diet alami seperti apa sih? Harapannya jenis makanan adalah tumbuhan yang utuh. Oke? Mari kita lihat sekarang, kenapa ada orang yang sulit untuk menurunkan berat badan. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa orang sulit turun berat badan sebenarnya bukan karena nggak bisa, tetapi yang pertama karena lingkungan yang disebut dengan lingkungan obesogenik. Lingkungan obesogenik ini adalah lingkungan yang sangat sulit untuk diatasi. Gampang dapat makanan, sekarang kan gampang sekali dapat makanan. Nggak kayak dulu, kalau kita lapar, sudah tengah malam, kadang-kadang sudah nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kalau sekarang, tinggal pencet lagi tinggal klik beberapa keyword aja di handphone, makanan datang. Ya. Jadi akses terhadap makanan itu menjadi sangat mudah. Itu termasuk lingkungan obesogenik. Kalau kita nggak mengontrol diri kita sendiri, ini akan jadi sangat masalah. Yang berikut adalah respon fisiologis terhadap penurunan berat badan. Ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya, jadi kita genetik mungkin ada masalah-masalah terkait dengan respon kita terhadap makanan yang menjadi sangat sensitif. Ada orang yang sensitif terhadap karbohidrat, ada yang sensitif terhadap lemak. Jadi nggak semua orang ketika mau diet, nasi dikurangi. Ada yang nggak perlu. Ketika mau diet, nggak boleh makan gorengan. Ada yang nggak perlu ternyata. Karena respon fisiologis itu berbeda antar orang. Yang berikut adalah bagaimana cara ketahui bahwa saya ini gemuk. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu. Sekarang
cara mengetahui orang gemuk itu nggak boleh pakai mata. Oh ini kurus, ini gemuk, ini kurus, itu banyakkan salah. Ya. Yang digunakan adalah indeks massa tubuh, yaitu berat Bapak dan Ibu dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat. Ya, berat di dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat. Ini nanti akan menghasilkan angka. Apabila angka itu ada di antara 18,5 sampai 23, itu disebut normal untuk orang Asia. Jadi kita pakai yang kolom ketiga ini, WHO ASEAN PMI Classification ya. Jangan pakai yang ini, kalau yang ini untuk internasional. Kenapa kok orang Asia lebih kecil? Karena dari penelitian, orang Asia yang indeks massa tubuhnya lebih dari 23, ya 23,1 sampai 25, yang orang secara internasional itu masih normal. Pada orang Asia risiko penyakit tidak menularnya, ya komplikasi-komplikasi dari obesitas yang saya sudah tunjukkan di slide awal-awal tadi, itu sudah sangat tinggi. Itulah sebabnya WHO kemudian membuat definisi baru tentang klasifikasi indeks massa tubuh untuk orang Asia. Jadi ini yang digunakan saat ini untuk Asia. Kalau Bapak dan Ibu beratnya dalam kilogram berapa, tingginya dalam meter berapa kuadrat, dan hasilnya di antara ini normal. Tapi kalau di atas 23-24 itu sudah termasuk overweight, bahkan mungkin sudah masuk obesitas. Nah ini yang harus kita hati-hati. Yang berikut, apakah ada orang gemuk tapi sehat? Nah ini yang menarik ya. Karena kasihan juga tuh kalau semua orang gemuk kita takut-takutin gitu ya. Mari kita lihat dari penelitian, apakah ada orang yang gemuk tetapi sehat? Ya, dari penelitian yang berupa review yang dipublikasi tahun 2016 ini, ternyata ada. Ya, ternyata ada orang-orang yang gemuk tetapi sehat, dan ini sebenarnya sejak 15 tahun lalu sudah fenomena ini sudah mulai diangkat ya, yang disebut sebagai metabolically healthy obese ya. Jadi secara metabolik orang itu sehat walaupun orangnya gemuk. Nah, tapi bukan berarti bahwa oh kalau gitu ya udah, kalau saya gemuk tapi sehat maka ya udah saya biarin aja gemuk ya. Penelitian ini menyebutkan bahwa mereka menemukan fenotipe seperti ini, kenyataan seperti ini tampaknya adalah keadaan yang transien. Jadi artinya dalam peralihan kalau dibiarkan maka akhirnya kemudian akan menyebabkan masalah. Jadi orang gemuk sehat ada, tapi kalau dibiarkan akan menyebabkan masalah. Itu sebabnya harus turun berat badannya. Dari sisi ilmu nutrisi ada orang gemuk tapi sehat, tapi kalau dokter ortopedi nggak mau ya, dokter ortopedi mau orang itu tetap kurus ya. Kenapa? Karena walaupun dia sehat tapi risiko untuk mengalami masalah sendi sangat besar. Karena sendi lutut itu menahan beban yang sangat berat dari kepala sampai paha. Sehingga lama-lama terjadi masalah peradangan sendi dan akhirnya kerusakan sendi. Jadi tetap tidak dianjurkan. Walaupun secara metabolik itu ada orang yang gemuk tetapi sehat. Nah, metabolically healthy obese ini lebih banyak terjadi pada wanita dibanding dengan laki-laki. Ya, tetapi kita harus hati-hati karena walaupun ini dianggap sehat, tapi seperti yang saya sebutkan tadi itu transient. Jadi ya kalau dibiarkan lama-lama juga akan mengalami masalah. Tapi jangan lupa juga di waktu yang lain, maksudnya di saat yang sama, ada juga orang yang berat badannya normal tapi gemuk sebenarnya dia ya, yang disebut dengan TOFI, thin outside, fat inside. Nah, ini salah satu pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit kami, tempat saya praktek, dari alat yang disebut dengan alat untuk ukur komposisi tubuh ya. Hasil ini yang disebut dengan TOFI. Coba perhatikan, dari BMI-nya orang itu normal, 19,1. Kemudian dari pemeriksaan juga ditemukan bahwa lemaknya normal nih, 4,8, lemak seluruh tubuh. Tetapi otot-ototnya itu sangat rendah. Cuma 8,7 ya, harusnya 14,2. Ya. Dan kemudian kenapa dia disebut thin outside, fat inside? Karena lemak perutnya ini kuning. Tinggi ya maksudnya ya. Ini kan hijau, kuning, merah. Dia meningkat. Jadi jaringan adipus, lemak di perutnya itu mulai meningkat. Inilah yang disebut dengan TOFI. Normal berat badannya, tapi di dalam tubuh lemaknya, terutama lemak perut, itu mulai meningkat. Ya. Kemudian ini, yang menarik lagi ini. Tadi orang yang normal, tapi dari pemeriksaan alat yang ada di rumah sakit kami menemukan, saya menemukan ada orang yang memang bahkan kurus, malnutrisi. Ini underweight nih pasien ini. Beratnya cuma 36, tingginya 160.
Tetapi kemudian massa lemak di seluruh tubuh itu rendah, low banget, memang malnutrisi. Kemudian gabungan antara tulang, otot, dan airnya itu juga sangat rendah. Otot-ototnya sangat kecil. Tapi coba perhatikan ini, visceral adipose tisunya tinggi sekali. Lemak perutnya tinggi sekali. Jadi lemak keseluruhan sih oke, tapi khusus lemak perut ternyata mengalami peningkatan. Inilah yang disebut dengan TOFI, thin outside, fat inside. Selain itu pasien ini airnya juga nggak cukup. Airnya sangat rendah. Jadi ini orang ini walaupun kelihatan malnutrisi, dia gemuk di dalam. Dan kemudian berisiko untuk mengalami berbagai masalah kesehatan karena airnya rendah, ya, nggak cukup, dehidrasi terus dia tiap hari, kemudian masalah otot yang kecil, dan lain sebagainya. Ada satu kriteria dari TOFI yang digunakan tanpa melakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Ini dia kriterianya. Yang pertama, indeks massa tubuhnya normal, IMT yang saya sudah jelaskan tadi, dan dia memiliki 3 komponen metabolik yang abnormal. Misalnya lingkar perutnya lebih dari 80 atau 90, lebih dari 80 untuk perempuan, lebih dari 90 untuk laki-laki. Tekanan darahnya lebih atau sama dengan 130/85, gula darah puasanya lebih atau sama dengan 100, lemak baiknya itu kurang dari 40, trigliseridnya itu lebih dari 150. Kalau 3 di antara 5 ini ada dan indeks massa tubuhnya normal, maka itu TOFI, disebut dengan thin outside, fat inside. Orang yang normal tapi gemuk, ya. Pertanyaan berikut, kalau gitu apakah ada berat badan yang ideal? Sebenarnya rumus berat badan yang ideal itu ada. Ini berbagai rumus yang melihat ideal body weight. Ada banyak sekali, saya nggak jelaskan satu-satu ya. Yang paling sering kita gunakan yang Broca, ini tahun 1871 nih dia diangkat ya. Berat badan dalam kilogram yang apa namanya? Yang ideal adalah tinggi badan dikurangi 100 aja. Dan tidak perlu dikurangi dengan 0,9 sebenarnya. Yang ada sekarang dikurangi 0,9 adalah modifikasi dari rumus Broca ini, tergantung dari keadaan orang, terutama orang Asia. Tapi sebenarnya rumus Broca ini hanya tinggi badan dikurangi 100 itulah berat badan ideal. Tetapi sebenarnya dengan pemeriksaan alat komposisi tubuh seperti yang saya sudah jelaskan tadi contoh-contohnya, maka nggak perlu berat badan ideal itu seperti apa. Berapapun berat Bapak dan Ibu, kalau fat mass-nya itu normal, fat free mass-nya ini adalah air, tulang, dan otot. Jadi secara sederhana komposisi tubuh manusia itu hanya terdiri atas 4 komponen saja. Lemak, air, tulang, dan otot. Lemak kita sudah lakukan pemeriksaan, ini contoh, fat mass-nya berapa. Kemudian air, tulang, otot itu disatukan, itu namanya fat free mass atau disebut lean body mass. Dan secara normal untuk perempuan harus di atas 15, kalau laki-laki di atas 17. Nah kalau ini contoh berarti pasien perempuan. Jadi kalau massa lemaknya tadi normal, saya balik lagi, ini massa lemaknya normal, fat free mass-nya juga bagus di atas 15, otot-ototnya juga bagus. Coba perhatikan ini otot-ototnya bagus ya, 19,3. Kalau yang gambar kecil-kecil ini adalah breakdown-nya. Otot di tangan kiri, otot tangan kanan, di badan, di kaki kiri, dan kaki. Semuanya normal. Kemudian air di dalam tubuhnya juga normal. Distribusi air normal. Lemak perutnya itu normal. Coba perhatikan ini. Ini lemak perutnya normal. Ya, tidak seperti tadi yang TOFI ya, lemak normal berat badannya, tapi lemak perutnya ini tinggi. Sebaliknya pasien ini semuanya normal, maka nggak peduli tadi berat badannya berapa, itu dianggap sebagai normal. Jadi berat badan ideal itu tampaknya mulai akan tergeser nih angka-angkanya atau definisinya karena sudah ada alat pengukur komposisi tubuh. Dengan kata lain, selama komposisi tubuh itu normal, nggak peduli beratnya berapa. Nggak peduli beratnya berapa. Ya. Yang berikut, kenapa kok ada orang lain yang susah gemuk, kenapa saya kok mudah sekali gemuk? Yang perlu saya ingatkan kembali bahwa yang tadi, bahwa penyebab terjadinya kegemukan adalah energi balance yang terganggu. Yang masuk itu lebih banyak dibandingkan dengan yang keluar. Atau yang keluar itu terlalu kecil dibandingkan dengan yang masuk. Karena itu ternyata 2 hal yang berbeda. Sebagai contoh ini gambar. Kalau energi yang masuk itu sama besar dengan energi yang keluar, orangnya normal. Langsing-langsing aja ya. Kita lihat ini besar dari anak panah mempengaruhi. Energi masuk, energi keluar sama. Nah, gambar yang berikut ini adalah, ini energi masuk ini banyak nih. Energi yang keluar nggak lebih kecil, sama aja dengan yang pertama tadi ini. Ini gambar yang pertama ini. Energi keluar kan nggak berubah. Ya. Ini, energi keluar nggak berubah. Tapi energi masuk bertambah. Orang itu akan menjadi gemuk. Ya. Atau, energi yang keluar itu, energi yang masuk normal-normal aja. Tapi energi yang keluar terlalu sedikit.
itu juga akan menyebabkan orang itu menjadi gemuk. Yang berikut, energi masuk terlalu banyak dan energi yang keluar memang terlalu sedikit. Jelas itu juga akan menyebabkan orang itu menjadi gemuk. Ya. Dan hal ini dipengaruhi oleh gen terutama. Ya, ini contoh pemeriksaan gen. Kalau masalah orang itu di gen yang namanya gen UCP1, uncoupling protein 1, uncoupling protein 1, maka kalau dia ada variasi gen seperti ini dengan genotype khusus, misalnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah periksa gen, karena pemeriksaan gen ini mulai marak dilakukan di Indonesia, ada nama gennya, kemudian ada genotipenya apa, AA kah dia, GG atau GA. Nah, kalau dia ternyata genotipenya GG atau GA, maka fungsi dari UCP1 ini berarti menurun, maka orang itu akan mudah sekali menjadi gemuk. Makan sedikit aja, berat badan itu kemudian akan cepat naik. Jadi kita sudah lihat bahwa sekarang dengan ilmu pengetahuan ditemukan ada pengaruh dari genetik. Tapi genetik ini bukan segala-galanya. Kita bisa kontrol genetik ini dengan pola hidup kita sebenarnya. Ya. Jadi UCP1 ini adalah protein, ya, salah satu jenis protein yang dihasilkan oleh tubuh yang membantu untuk proses metabolisme tubuh, mempercepat atau memperlambat proses metabolisme tubuh. Sebagai contoh ini pemeriksaan dari UCP1. Karena kalau orang periksa gen, itu bukan cuma satu ya, bukan cuma UCP1, tapi ada puluhan gen yang lain. Ini contoh yang saya ambil. Orang itu mengalami gangguan di UCP1-nya, variasi, bukan kelainan ya, variasi. Dan yang terjadi adalah dia cepat sekali naik berat badan. Jadi untuk menurunkan berat badan pada orang-orang yang ada gangguan dengan ada varian di gen UCP1 ini, maka harus lebih banyak kalori yang dia turunkan. Ya, jadi nggak ada orang yang tidak bisa menurunkan berat badan. Kalau saya ini kok sudah diet tapi belum bisa menurunkan berat badan, itu artinya mungkin diet saya perlu lebih sedikit lagi karena mungkin saya mengalami varian di gen yang disebut dengan UCP1 ini. Ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya nggak bisa nurunin berat badan ya. Cuma kadang-kadang kita yang sulit ya. Nah sekarang, apa ada diet tanpa rasa lapar? Perlu diketahui teman-teman semua Bapak dan Ibu bahwa rasa lapar ini sebenarnya ada dua aspek. Yaitu rasa lapar karena kebutuhan, artinya kita makan nggak cukup sehingga tubuh meminta ya melalui mekanisme otak dan saluran cerna, tubuh meminta untuk kita makan. Atau aspek yang kedua adalah karena kebiasaan. Kebiasaan makan dan sekarang kita nggak makan, ya lapar. Dan yang paling banyak sebenarnya kebiasaan dan ini yang paling sulit diatur. Orang Indonesia itu penuh dengan makanan di Indonesia. Jadi kelaparan itu sebenarnya hampir tidak mungkin terjadi. Kalau orang diet kemudian ya bilang, wah rasa lapar, itu karena kebiasaan yang belum diatasi. Kebiasaan yang belum diatasi. Nah sekarang, Bapak dan Ibu, coba perhatikan ini ada gambar 3 lambung manusia. Lambung yang paling kanan ini diisi dengan makanan yang berbasis tumbuhan yang utuh, seperti di slide yang awal tadi, yang contoh ibu guru yang tadi. Dengan 400 kalori, sayur-sayuran, makanan utuh, ya, maka lambung itu sudah penuh. Sehingga kalau lambung penuh seperti ini, akan terjadi peregangan dan akan ada signal ke otak kenyang. 400 kalori. Tapi kalau lambung kita itu diisi dengan daging sapi, 400 kalori, itu baru mengisi 1/4 dari volume lambung. Ini orang akan bilang lapar dia. Kalau ditanya udah makan belum? Dia bingung menjawab apa, karena dia tahu dia sudah makan, tapi kok nggak rasa kenyang ya. Itu karena makanan yang berasal dari hewani. Ya, daging sapi misalnya. Itu 400 kalori baru memenuhi 1/4 dari volume lambung. Kalau yang sayuran ini sudah full 400 kalori, sehingga orang udah kenyang. Kalau minyak-minyak yang dimakan, itu 400 kalori bahkan mungkin belum ada 1/8-nya. Sehingga orang dengan diet yang terlalu banyak minyak seperti ini, makan terus karena dia pikir saya nggak pernah kenyang. Tapi kalori masuk terus, kalori masuk terus. Coba kita bayangkan, kalau daging sapi 400 kalori mau dibikin jadi kenyang, kalau dari gambar ini mungkin perlu 4 kali lipatnya, baru orang itu merasa, oh kenyang. 400 dikali 4 sudah 1.600 kalori sekali makan. Bayangkan apa yang akan terjadi. Kenyang, tapi risikonya adalah berat badan menjadi sangat besar. Apalagi dengan minyak-minyak. Wah, minyak-minyak ini mungkin perlu berapa liter nih baru jadi full. Berapa ribu kalori baru kemudian orang merasa kenyang.
Inilah gambar ini yang berikut ini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut ya. Bahwa kalau kita mulai dari bawah nih, bahwa kalau makanan kita itu sayuran dan buah-buahan, 200 kalori sudah penuh lambung kita. Jadi kalau orang mau diet yang alamiah, Pak, lebih banyaklah makan makanan tumbuhan yang utuh, sayur, buah-buahan. Biji-bijian ini sudah mulai naik 500 kalori baru orang rasa penuh. Jagung-jagung ya, biji-bijian, starchy vegetables, kentang ya, termasuk kentang 600 kalori. Dan semakin hari semakin tinggi nih. Ya. Biji-bijian whole grains ya, termasuk gandum dan lain sebagainya 1000 kalori baru orang rasa kenyang. Telur 1350 kalori, ikan 1400 kalori baru orang rasa kenyang. Refined grains ya seperti tepung termasuk gula sebenarnya dan lain sebagainya 1500 kalori baru orang rasa kenyang. Poultry 1600 kalori, daging merah 3000 kalori baru orang rasa kenyang. Keju 3400 dan minyak yang tadi 7700 kalori baru orang kenyang dengan minyak. Bayangkan sekali makan 7700 kalori apa yang terjadi? Kalau orang kebutuhannya cuma 1500 satu hari, maka dengan 7700 kalori sekali makan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Orang itu akan menjadi sangat gemuk. Ya, dan kadang-kadang kita nggak sadar. Kita pikir kita makan sedikit, tapi itu berbasis telur, berbasis ikan, berbasis tepung, ya, berbasis poultry, daging, keju. Ternyata itu kalorinya sangat tinggi. Kalorinya sangat tinggi, tapi nggak bikin orang kenyang. Sehingga akhirnya menyebabkan orang itu makan terus, merasa bahwa dia makan sedikit karena nggak pernah kenyang. Padahal kalori yang masuk sudah sangat banyak. Nah, sekarang pertanyaan berikut, apakah dengan menjadi vegetarian berat badan saya akan normal? Jangan lupa bahwa prinsip makanan yang benar adalah menganut prinsip 7K. Kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, keamanan, dan kontinuitas. Mungkin ini saya belum bahas secara rinci, tapi kita tidak bisa melabel makanan hanya dari jenisnya. Misalnya, hanya dari kualitasnya. Misalnya, apel itu sehat. Nggak bisa. Yang benar adalah apel adalah bagian dari makanan sehat. Karena ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Kapan dia makan apel? Kondisi apa dia makan apel? Jumlahnya berapa? Apel itu divariasi dengan apa? Berapa kali apel makan sehari atau seminggu? Dan apakah apel yang dimakan itu aman gitu? Nggak ada zat-zat pengawet, nggak ada zat-zat tambahan lain? Dan apakah itu merupakan kebiasaan yang akan dilakukan seumur hidup atau cuma untuk periode waktu tertentu? Prinsip-prinsip ini akan mempengaruhi makanan yang kita makan. Nah, sebagai contoh, saya ini sedang menjawab pertanyaan apakah dengan menjadi vegetarian seperti saya, ya, apakah dengan menjadi vegetarian saya akan menjadi kurus, ya, tidak akan gemuk. Ini contoh pisang. Pisang 100 gram, ya, pisang 100 gram itu kalorinya 90 kalori. Mari kita lihat. Seandainya orang itu kebutuhannya 2000 kalori dan dia makan pagi 800 kalori, 700 kalori, dan 500 kalori, jadi udah cukup ya mencapai 2000 kalori, dan dia makan satu pisang di antara jam makan siang dan sore, artinya dia menambahkan 90 kalori, ya, karena satu pisang 100 gram kan 90 kalori. Padahal dia sudah makan 800, 700, 500, ya udah nggak perlu makan pisang lagi. Tapi dia masih makan pisang satu sebagai tambahan ya, kecuali makan pisang 90 kalori ini bagian dari kalori ini ya. Berarti dia makan misalnya makan pagi 710 kalori plus satu pisang, 800 kalori totalnya. Aman. Kemudian dia makan 610 kalori plus satu pisang. Aman. 410 kalori plus satu pisang. Aman. Tapi yang saya maksudkan ini ada udah makan lengkap 800, 700, 500 dan makan pisang sebagai tambahan. Apa yang akan terjadi nih? Yang terjadi adalah 90 kalori yang masuk di antara jam makan yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan itu harus dibakar dengan melakukan contohnya olahraga bola voli santai, bukan pertandingan ya, selama setengah jam. Nah, ini yang sulit orang lakukan. Padahal makan pisang ini nggak sampai 3 menit mungkin sudah habis. Tapi untuk membakar kalori yang masuk, karena kita makan di luar kebutuhan kalori, walaupun itu pisang, maka kita harus olahraga 30 menit. Dan ini yang orang nggak mau. Orang nggak mau bikin ya. Orang suruh olahraga aja 15 menit nggak mau. Apalagi suruh olahraga 30 menit hanya untuk membakar 90 kalori dari pisang. Nah, apa yang terjadi kalau nggak mau? Maka dalam sebulan kurang lebih dia akan menabung sekitar 2.700 kilokalori, 30 hari kan? Dan itu sudah dapat meningkatkan berat badannya hampir 400 gram. Dalam 1 bulan cuma gara-gara makan pisang tiap hari di luar kebutuhannya. Padahal kita anggap makanan ini sehat kan? Nah,
400 gram itu kecil lah kalau cuma sebulan. Iya, tapi kan 1 tahun ada 12 bulan. Kalau kebiasaan ini kita jalankan, makan di luar jam makan, makan di luar kebutuhan, dalam setahun udah naik hampir 5 kilogram. Dan untuk menurunkannya bukan satu hal yang sangat mudah. Kemudian masalah yang lain yang kita hadapi adalah pada orang yang menganggap bahwa dengan vegetarian saya bisa sehat, nggak mau ngatur jumlahnya lagi, ini dia. Kalori dari bahan makanan, terutama dari kacang-kacangan yang biasa dimakan itu sangat tinggi. Per 100 gram bahan makanan kita bisa melihat kalori-kalori dari chia seed, dari kacang mete, kacang tanah, itu di atas 400, 500 ke atas kalorinya. Sudah hampir sama dengan 1 meal seseorang. Kalau contoh yang pertama tadi, yang Ibu Guru tadi, dengan makanan-makanan yang ada nasi merahnya, ada sayur-sayurannya, ada kedelainya, itu kan cuma sekitar 510 kalori. Bisa kita bayangkan, sudah lengkap makanan seperti itu 510 kalori, dan kita makan kacang tanah 100 gram, itu sudah lebih dari makanan yang macam-macam tersebut. Luar biasa kan? Padahal kadang-kadang kita makan kacang tanah nggak terukur. Saya kok vegetarian gitu ya, saya makan yang sehat, saya makan kacang-kacangan dalam jumlah yang sangat besar. Maka yang terjadi adalah tetap terjadi penimbunan jaringan lemak dalam tubuh karena kalori sangat banyak. Tidak heran pemerintah sendiri menetapkan kacang tanah itu satu porsinya cuma 15 gram aja. Cuma sekitar 2 sendok makan, bukan 100 gram, bukan 500 gram. Yang sering kita lakukan ngemil kacang. Pada seorang vegetarian, ini juga tetap akan menyebabkan terjadinya kegemukan. Ya. Jangan lupa bahwa kadang-kadang makanan dibandingkan dengan aktivitas fisik itu nggak seimbang. Ya. Nasi 2 sendok sudah 350 kalori. Ikan mujair goreng 1 potong sudah 200 kalori. Bakwan 4 potong kecil sudah 140 kalori. Keripik singkong 50 gram sudah 240 kalori. Kacang tanah goreng 4 sendok makan sudah 232 kalori. Ya, sementara aktivitas fisik itu nggak banyak yang terjadi. Kalau kita berolahraga, kalori yang terbakar dalam 30 menit kita berolahraga itu nggak banyak. Untuk orang yang angkat berat, bebannya 67 kilo, cuma 90 kalori yang terbakar. Kalau dia paling banyak, kalau dia berat badannya 84 kg dan dia angkat berat setengah jam, itu yang terbakar cuma 133 kalori. Ya, saya balik lagi di slide yang tadi. Kita bayangkan dengan kalau dia makan keripik singkong 50 gram, ini nggak banyak loh keripik singkong 50 gram, udah 240 kalori. Dan kita harap mau turun berat badan dengan angkat berat, hanya setengah jam, nggak bakal turun. Jadi kadang-kadang kita mikir, saya sudah olahraga setengah jam kok, cukup lah. Tapi nggak kontrol ngemilnya. Maka percayalah berat badan itu nggak pernah akan turun. Itu bukan cara diet yang alamiah. Coba perhatikan di sini. Ya, apa yang sering Bapak dan Ibu bilang? Main badminton, untuk berat yang 80 kilo cuma 200 kalori loh yang terbakar itu. Setengah jam ini. Dan itu hanya bisa ditutupi dengan kita makan bakwan 4 potong kecil, atau berapa ya? Nasi 2 sendok nasi, 2 centong, itu sudah 350 kalori. Ada orang bilang, oh saya mau olahraga sebentar, saya makan banyak hari ini. Kadang-kadang yang dimakan jauh lebih banyak daripada kalori yang akan dia keluarkan nanti. Jadi kita harus hati-hati. Ini penelitian dari Harvard University bahwa inilah kalori yang terbakar. Nggak banyak kan, yang 400 kalori paling banyak kalori terbakar untuk orang yang beratnya 84 kilo, itu kalau olahraganya itu boxing, sparring lagi. Atau sepak bola yang kompetitif. Nah kita kan bukan atlet sepak bola. Jadi pastilah bahwa olahraga yang kalori yang terbakar ketika kita berolahraga sepak bola pasti di bawah 400. Jadi sangat kecil nih kalori-kalori yang terbakar dari olahraga kalau kita tidak betul-betul mengimbangi dengan makan. Sehingga diharapkan kita tidak makan sembarang, tidak makan di antara jam makan. Ya, sebagai contoh yang lain, kalau orang jalan cepat atau setengah jogging 7 km per jam selama setengah jam, maka kalori yang terbakar itu untuk orang 67 kilo 150. Kalau orang beratnya 70-an kilo 186. Kalau 84 tadi 222 kalori. Tapi satu centong nasi 100 gram sudah 180 kalori. Bisa lihat perbandingannya. Kalau kita beratnya 67 dan mau turunin berat badan, sudah olahraga setengah jam 7 km per jam, ini cepat nih. Tapi kita makan nasi 1 centong aja, ketutup nih olahraga yang kita lakukan. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Berat badan bukan turun, malah semakin naik. Badminton aja 30 menit, paling banyak kalori terbakar 200. Ini untuk orang yang beratnya 84 kilo loh ini. Terus dia makan dodol Manado 3-4 bungkus aja, itu sudah hampir 400 kalori. Habis badminton setengah jam. Nggak ada gunanya untuk menurunkan berat badan. Sepeda gunung.
377 kalori. Ini untuk orang yang beratnya 84 kilo. Kalau cuma 67, cuma 255 kalori yang terbakar. Terus dia makan keripik tempe 100 gram, itu sudah masuk hampir 600 kalori. Nggak ada gunanya di sepeda gunung 30 menit. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara berapa banyak sih kalori yang terbakar lewat olahraga dibanding dengan makanan. Makanan itu hanya sedikit sudah menyebabkan kelebihan kalori. Sementara olahraga yang dianggap berat, setengah jam, itu kalorinya nggak terlalu banyak yang dibakar. Sehingga kita betul-betul harus hati-hati di soal aktivitas fisik dan apa yang kita masukkan lewat makanan. Terus penelitian yang lain juga menyebutkan tentang food aditif, ya, bahan-bahan pengawet, perasa buatan dan lain sebagainya yang berasal dari makanan itu juga dianggap cenderung untuk menyebabkan kegemukan. Entah itu pengaruhnya secara kimiawi atau pengaruhnya karena makanan-makanan itu akan menyebabkan taste-nya lebih menarik dan akhirnya kita makan melebihi kebutuhan kita. Sekarang pertanyaan berikut, kalau gitu bagaimana cara menurunkan berat badan yang alamiah? Coba perhatikan Bapak dan Ibu bahwa weight management ini adalah proses seumur hidup. Jadi cara menurunkan berat badan yang alamiah adalah bukan program 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tidak. Tetapi Bapak dan Ibu, teman-teman semua harus menjalankan satu proses yang akan dilakukan seumur hidup. Kalau di prinsip 7K yang tadi yang saya perkenalkan secara singkat, itu prinsip K yang terakhir, kontinuitas. Jadi pola hidup yang kita jalankan untuk mengatasi satu penyakit tertentu atau untuk menurunkan berat badan, itu adalah long-term lifestyle modification yang harus diadopsi. Bukan hanya untuk 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan. Bukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semua berkomitmen untuk saya mau turunkan berat badan, maka carilah cara yang bisa dijalankan seumur hidup tanpa menyebabkan masalah. Ya. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa itu program. Karena kalau kita cuma berpikiran bahwa untuk menurunkan berat badan itu program, maka yang terjadi adalah efek yoyo. Ketika diet berat badan turun, ketika tidak berat badan naik. Ketika diet berat badan turun, ketika tidak berat badan naik, dan terjadilah naik turun. Dan penelitian menyebutkan bahwa orang yang berat badannya yoyo, naik turun, komplikasinya lebih cepat terjadi. Lebih baik orang itu gemuk, stabil seumur hidup, daripada dia naik turun. Ya, walaupun gemuk stabil seumur hidup juga bukan anjuran yang terbaik. Ya. Nah, apa langkah-langkah supaya kita bisa menurunkan berat badan dengan baik? Ada berbagai metode diet yang ada di dunia ini. Dan semuanya bisa memberikan hasil yang sama. Tetapi yang dianjurkan adalah metode yang aman dilakukan untuk seumur hidup. Yang pertama langkahnya adalah tetapkan tujuan dan motivasi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, untuk apa saya menurunkan berat badan. Motivasi yang terbesar yang diharapkan adalah untuk mengatasi penyakit. Jangan lupa bahwa penyakit yang disebabkan karena kegemukan itu cost-nya banyak, membuat orang menderita. Kadang-kadang, maaf, ini kata kasar yang sering diungkapkan, lebih baik mati daripada mengalami penyakit-penyakit ini. Stroke misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa berpotensi ada di tempat tidur bertahun-tahun tanpa kita nggak tahu melakukan apa gitu. Hidup ini jadi nggak ada manfaatnya. Itu sebabnya itu harus dijadikan sebagai motivasi. Saya mau untuk turun berat badan, saya mau sehat, saya nggak mau mendapat kanker, saya nggak mau mendapat penyakit jantung, saya nggak mau kena diabetes dan penyakit-penyakit yang menakutkan yang lain. Kemudian yang berikut adalah sadari kendala dan kekuatan apa yang teman-teman Bapak dan Ibu miliki untuk melakukan program penurunan berat badan seumur hidup ini. Apa kendala-kendalanya? Kemudian apa kekuatan-kekuatan yang dimiliki? Kemudian yang berikut adalah ini yang saya sudah ulang-ulang dari tadi, bahwa adopsi satu metode yang bisa dilakukan seumur hidup. Perubahan perilaku berarti yang harus kita lakukan seumur hidup, jangka panjang, bukan hanya untuk periode waktu tertentu. Dan dalam melakukan semua ini diperlukan yang namanya kejujuran terhadap diri sendiri, integritas. Kejujuran terhadap diri sendiri, bukan kejujuran terhadap dokter, bukan kejujuran terhadap rumah berkat, bukan kejujuran terhadap orang lain, tapi kejujuran terhadap diri sendiri. Karena dengan adanya integritas ini, maka kemudian saya bisa menjalankan program penurunan berat badan diet secara alamiah ini dengan senang hati sampai seumur hidup. Dan jangan lupa dalam diet yang alamiah ini, pikirkan untuk turun massa lemak, bukan berat badan. Walaupun otomatis berat badan juga akan turun. Ya, jadi jangan hanya pikir, wah saya senang berat badan sudah turun. Tanyakan dulu, yang turun apa nih, lemak? Atau jangan-jangan air yang turun? Atau otot yang turun karena saya olahraga, diet tapi nggak mau olahraga. Jadi pastikan bahwa itu terjadi penurunan massa lemak. Ya memang
penurunan massa lemak ini hanya bisa dilihat dengan alat yang saya sudah sampaikan di slide-slide tadi, di pertengahan pembahasan saya tadi, bahwa lemak bisa diukur dengan menggunakan alat komposisi tubuh. Dan itulah yang menjadi target utama kita. Nah, ini metode yang saya mau sarankan, metode yang alamiah, yang fleksibel, cari sendiri caranya berapa banyak kalori yang dibutuhkan, apa yang harus saya lakukan, ini dia caranya. Gabungan antara metode MyPlate dan pantau berat badan berkala. Jadi saya sampaikan, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, coba makan seperti ini. Ya, ini piring dibagi 4. Sayur harus sama banyak dengan karbo yang dimakan. Tadi saya sudah jelaskan di awal, pemilihan jenisnya apa? Makanan berbasis tumbuhan yang utuh, karena itu lebih bermanfaat. Sekarang jumlahnya 1/4 dari ukuran piring. Pakai aja piring sesuai dengan piring yang biasa Bapak dan Ibu gunakan. Tapi clue-nya di sini adalah sayur, seberapa banyak karbo yang dimakan. Misalnya karbo ini menggunakan beras merah pecah kulit misalnya. Sayurnya harus sama banyak. Ya, karena inilah yang membackup karbo, sayur. Ini untuk program penurunan berat badan. Kemudian 1/4 sisanya buah, 1/4 berikutnya adalah protein. Sarannya adalah dari yang tadi, makanan yang berbasis tumbuhan yang utuh. Aman. Ya, jumlahnya 1/4 juga. 1/4 itu berapa banyak ya? Silahkan ditentukan sendiri dengan integritas. Karena juga nanti akan dipantau kan, akan dievaluasi. Ya. Kemudian bisa ditambahkan air harus cukup, dan nanti bisa ditambahkan dengan minyak yang sifatnya monounsaturated fatty acid. Biasanya anjurannya minyak zaitun untuk memenuhi kebutuhan kalori. Tapi dengan MyPlate ini kalau kalori udah penuh, udah cukup, udah rasa kenyang, ya beraktivitas seperti biasa, nggak usah ditambah dengan minyak zaitun. Nah, setelah makan seperti ini, ya pantau berat badan berkala. Caranya adalah timbang berat badan setiap minggu, bukan setiap hari. Lakukan di hari yang sama, dan itu dilakukan pagi hari saat baru bangun tidur dan setelah buang air kecil. Jadi jangan peduli dengan berat badan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, di jam 3 sore, jam 12 sebelum makan, nggak peduli berapa beratnya, itu berat badan yang palsu. Berat badan yang benar adalah pagi-pagi bangun, buang air kecil dan timbang, itulah berat badan yang benar. Lakukan itu setiap minggu. Makan seperti ini 3 kali sehari, usahakan jangan makan di antara jam makan. Kalau masih terasa lapar karena kebiasaan yang saya sebutkan tadi, boleh makan buah saja, buah yang utuh dikunyah. Kemudian, kalau dari pemantauan berat badan, kok berat badan saya masih naik ya? Padahal makan sudah seperti ini, sudah seimbang, tapi kalorinya masih banyak, berarti berat badannya naik. Maka yang dilakukan adalah kurangi. Apa yang dikurangi? Bukan karbo yang dikurangi, ya, tetapi piring. Ukuran piring cari yang lebih kecil. Artinya kita mengurangi kalori, tetapi rasio makanan tetap 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Piringnya lebih kecil. Atau bisa juga dengan piring yang sama, tetapi lebih kecil semuanya. Kan tadi ada prinsip integritas. Ya, jadi oke, kalau biasa saya makan protein itu tempe 3 potong di 1/4 bagian, maka sekarang saya bikin jadi 2 aja. Karbo biasanya saya makan itu sekitar 6 sendok makan, sekarang saya makan 4 saja. Buah itu biasanya saya makan 2 biji, sekarang 1 aja. Sayur biasanya saya makan misalnya 100 gram, sekarang saya makan 75 gram aja. Dikurangi semuanya secara proporsional. Nah, sebenarnya ada satu insight di sini bahwa sebenarnya sayur dan buah ini dampaknya untuk berat badan nggak banyak. Untuk menyebabkan peningkatan berat badan, karena dia bukan sumber vitamin, bukan sumber karbohidrat, protein, lemak yang ada kalorinya dan berpotensi menaikkan berat badan, tetapi ini lebih cenderung menjadi sumber vitamin, mineral, antioksidan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau kurangi karbo dan protein, silahkan tanpa mengurangi buah dan sayur. Tapi supaya gampang untuk mengevaluasinya, nggak apa-apa semuanya dikurangi secara proporsional. Kemudian pantau lagi berat badan, dan Bapak dan Ibu kemudian akan mendapatkan satu ukuran, oh ternyata dengan piring sebesar ini berat badan saya turun. Jalankan terus sampai kemudian dapat berat badan yang ideal. Jadi ini ada contoh-contoh secara sederhana yang disebut dengan simple meal reduction, ya. Kalau nggak mau melakukan ini, ada contoh-contoh simple meal reduction ya di sini, yaitu makan makan hanya 3/4 porsi karbo dari yang biasa dikonsumsi. Kemudian hindari makanan yang berkalori tinggi, termasuk makanan berminyak dan bergula. Kemudian batasi makanan berlemak, terutama dari hewan. Pastikan setiap kali makan ada sayur dan buah,
Atau di antara jam makan bila harus makan, ya pilihannya sayur dan buah. Karena ini nggak banyak perannya untuk meningkatkan berat badan. Dan gunakan minyak tambahan ya seperti minyak zaitun tadi untuk pemenuhan kebutuhan kalori bila kalori belum terpenuhi. Ya, jadi ini yang disebut dengan metode simple meal reduction setelah Bapak dan Ibu menjalankan ini semua. Ya, my plate dan pantau berat badan secara berkala. Ini simple karena menu nggak diatur, menu silahkan menu yang biasa digunakan sehari-hari. Oke, ini berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan makan teratur, selalu sarapan, kemudian makan jangan larut malam, menghindari makan malam, dan ada puasa 12-16 jam. Ya, puasa ini nggak harus di siang hari. Makan terakhir jam 6 sore, nanti makan lagi jam 7 pagi, jam 6 pagi, itu kan sudah antara 12 dan 16 jam juga, yang kita kadang-kadang sebut sebagai intermittent fasting. Bisa kita fastingnya itu di malam sebenarnya, ya, nggak harus di siang hari. Maka semuanya itu akan menyebabkan berat badan kita itu menjadi lebih baik. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah ya, dari berbagai mekanisme fisiologis maupun kimiawi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, gunakan prinsip 7K dalam pengaturan berat badan dari sisi nutrisi. Ya. Kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, keamanan, dan kontinuitas. Kemudian cari metode yang paling cocok secara personal. Tadi my plate itu hanya mengarahkan, tetapi metode kemudian jenis makanannya cari secara personal. Dan jangan lupa think to fat loss, not weight loss. Konsentrasi untuk turunkan massa lemak, bukan berat badan. Walaupun berat badan juga pasti akan turun. Jadi jangan berat badan turun karena otot, karena air yang nggak cukup. Tapi pastikan itu karena lemak. Dan jangan lupa bahwa penurunan berat badan itu ada proses. Sampai saat ini berbagai penelitian menunjukkan not a magic bullet. Ya, jadi nggak ada pil ajaib untuk kemudian menurunkan berat badan. Itu adalah proses yang harus dilakukan, bahkan sebenarnya proses yang harus dilakukan dan dimainkan seumur hidup. Ya. Baik, closing statement saya pada malam ini adalah tidak ada orang yang tidak dapat menurunkan berat badannya. Yang ada hanyalah orang yang berpikir bahwa ia tidak dapat menurunkan berat badannya. Dan kemudian tahu aja tentang teori-teori tadi itu nggak cukup. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, termasuk saya, harus menerapkannya di dalam kehidupan. Rasa keinginan, kemauan tidak cukup. Kita harus melakukannya. Baru kemudian hasilnya bisa kita rasakan. Saya mau kasih satu ayat dari Bible, dari Alkitab, untuk Alkitab Nasrani ya. Mazmur 91 ayat 7 ada janji dari Tuhan, janji Allah bagi semua orang bahwa walaupun orang-orang lain itu rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apa yang tidak akan menimpa kita? Penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit termasuk kegemukan dan komplikasi dari kegemukan. Karena dengan kepak Allah, kepak Tuhan, Ia akan melindungi kita. Ya, jadi Tuhan akan melindungi kita dari berbagai penyakit ini kalau kita berlindung di bawah kepak sayap perlindungan Tuhan. Apa kepak sayap perlindungan Tuhan yang kita pelajari, yang kita udah tahu dan beberapa sudah disinggung malam ini? Hidup sehat, ya, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Mungkin ini kita perlu waktu yang lain untuk membahasnya secara rinci. Mungkin Bapak dan Ibu dengan rumah berkat sudah pernah belajar tentang New Start, itulah yang disebut dengan hidup sehat ini. Sama aja dengan hidup sehat. New Start tersebut. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God. Ya. Jadi inilah bentuk kepak sayap perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Bila kita berlindung di bawahnya, maka kita akan terhindar dari obesitas, bahkan penyakit-penyakit atau komplikasi yang disebabkan karena obesitas. Baik, terima kasih untuk perhatian malam ini. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Dr. Larry. Pembahasannya sangat lengkap sekali ya. Mungkin ada saudara-saudara sahabat rumah berkat yang ingin bertanya sebelum nanti kita akan sudahi. Di saya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti jika teman-teman atau sahabat rumah berkat yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya ya, boleh langsung open mic atau bisa juga chat di kolom komentar.
Yang pertanyaan pertama yang masuk di saya, kalau mengukur komposisi tubuh menggunakan Carrada scan, apakah lumayan akurat? Boleh dijawab, Dokter? Baik, terima kasih. Jadi prinsip kerja dari Carrada scan ya, kemudian alat yang saya gunakan di klinik itu sama ya, menggunakan prinsip bioimpedance analyzer ya. Prinsipnya sama, cara kerjanya sama, tetapi untuk keakuratannya memang yang terbaik adalah yang berasal dari yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih ya, seperti yang ada di klinik saya. Tetapi bukan berarti bahwa yang portable seperti itu tidak bisa digunakan. Bisa digunakan terutama untuk monitoring. Jadi nggak apa-apa untuk menggunakan itu asal selalu gunakan alat yang sama untuk memonitoringnya, itu aman. Bisa digunakan. Kami menyebutnya sebagai skala home use kalau untuk Carrada scan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada yang lebih murah lagi dari Carrada scan, harganya cuma 300-an ribu, tapi hasilnya itu pernah kami bandingkan dengan alat yang ada di kami, itu hasilnya nggak terlalu berbeda jauh. Harganya cuma 300-an ribuan. Bisa. Bapak dan Ibu bisa gunakan smart scale apa saja. Itu namanya smart scale ya. Bisa gunakan smart scale apa saja untuk memonitoring komposisi tubuh Bapak dan Ibu. Tapi saran saya kalau menggunakan itu selalu gunakan alat yang sama, jangan berpindah-pindah alat. Karena biasanya hasilnya nggak akan konsisten. Nah, seperti itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan diet-diet yang tidak seimbang? Contohnya seperti diet keto. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, bahwa yang terbaik adalah diet yang bisa dilakukan seumur hidup tanpa ada masalah. Ya, nah untuk ketofastosis diet, ya kalau Bapak dan Ibu sudah menjalankan, ya silahkan menjalankan. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah diet yang tidak bisa diterapkan seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang tertentu memiliki variasi genetik di soal metabolisme lemaknya, dia ada varian metabolisme lemaknya, maka bisa dipastikan bahwa dia mungkin akan mengalami, bisa dipastikan bahwa dia atau orang tersebut akan mengalami efek samping dari ketofastosis diet. Nah, kami sendiri tidak terlalu menganjurkan ketofastosis diet ya, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang yakin dan kemudian sudah melakukannya, silahkan, tetapi harus sebaiknya di bawah supervisi dari tenaga ahli, supaya ketika muncul efek samping, kemudian bisa dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perburukan dari efek samping tersebut. Ya. Ada orang yang tidak mengalami efek samping, hasilnya cocok. Ya mungkin karena secara varian genetik dia nggak ada masalah. Nah kalau kami sendiri memang di klinik ya untuk dokter gizi, menyarankan kalau mau melakukan diet-diet yang ekstrim ya, diet-diet yang tidak bisa dijalankan seumur hidup seperti itu, sebaiknya tes varian genetik dulu. Sehingga bisa kita prediksi apakah saya akan memiliki efek samping atau tidak. Kalau diet alami yang seperti yang saya jelaskan tadi, metode My Plate, makanan tumbuhan utuh, dan kemudian pantau berat badan berkala, itu sama sekali nggak akan ada efek samping. Karena nggak ada menu yang diatur di situ. Tetapi pemilihan jenis, grup-grup makanan itu ditentukan. Ada sayur, ada karbo, ada buah, ada protein, terutama anjuran kami dari protein nabati. Supaya seratnya cukup dan kalorinya jangan terlalu tinggi. Jadi seperti itu saran saya. Ya. Kami sendiri tidak terlalu menyarankan, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjalankan, karena diet ini kan pilihan masing-masing. Dokter pun nggak boleh melarang kalau ada yang mau. Tapi ya hati-hati. Kalau ada varian genetik tertentu mungkin akan menyebabkan efek samping. Lagi pula yang kami sarankan adalah diet yang bisa dijalankan seumur hidup. Ya. Terima kasih. Kemudian ada beberapa lagi pertanyaan. Whey protein apakah aman untuk tambahan protein? Untuk memenuhi kebutuhan protein dan meningkatkan massa otot. Mungkin untuk yang sering fitness. Ya, inilah manfaat dari prinsip 7K yang saya sebutkan tadi. Kondisinya apa dulu? Ya, kalau kondisinya kita sudah ketahui, misalnya orang itu sedang mengikuti gym, ada tujuan untuk meningkatkan massa otot dan lain sebagainya, maka kemudian kita mulai cari makanan yang paling berkualitas apa. Tapi yang pasti satu kata yang gampang sekali dilakukan dan yang secara ilmiah juga terbukti adalah yang terbaik adalah protein nabati. Ya, protein nabati. Nah, soal penggunaan whey protein dan lain sebagainya, apakah akan ada manfaatnya? Bisa saja ada manfaatnya. Tetapi faktor kondisi harus diperhitungkan, kualitas dari makanan harus diperhitungkan, dan jumlahnya itu berapa.
Karena bukan berarti bahwa itu sehat dan bermanfaat, Bapak dan Ibu bisa mengkonsumsi whey protein sesuai dengan yang tanpa mengkonsumsi whey protein suka-suka kita gitu. Wah, massa otot lebih besar, lebih banyak whey protein yang masuk. Itu tidak seperti itu. Di ilmu gizi kami mengenal yang disebut dengan protein sparing effect. Ya, di mana kalau protein itu terlalu tinggi dibandingkan dengan lemak dan karbohidrat, maka yang terjadi adalah tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Dan ini akan sangat merugikan untuk seseorang yang mau meningkatkan berat badan dengan meningkatkan massa otot. Karena yang terjadi adalah massa ototnya justru akan hilang. Ya, jadi harus hati-hati dengan penggunaan protein yang tidak terukur. Tapi untuk whey protein memang biasa itu digunakan pada kondisi tertentu untuk meningkatkan massa otot. Benar. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik. Satu lagi ada yang bertanya, apa bisa minta materi pembahasannya atau kalau ada rekamannya? Mungkin saya jawab sebentar. Untuk rekaman kita sudah merekam pembahasannya dari awal, nanti bisa minta ke admin Rumah Berkat atau nanti ini akan ditayangkan di YouTube juga. Gitu. Tapi kalau mau minta materi pembahasannya mungkin bisa langsung kepada Dr. Leri. Gitu ya. Itu tadi saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk di direct message. Atau ada sahabat Rumah Berkat, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya secara langsung atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom komentar. Ada yang bertanya? Mungkin sebelum mungkin ada Bapak Ibu sahabat Rumah Berkat yang masih memikirkan pertanyaan atau yang masih mau bertanya, kami dari Rumah Berkat juga setiap harinya menyediakan makanan-makanan sehat yang berbasis tumbuh-tumbuhan atau plant-based, makanan siap saji ataupun produk-produk plant-based yang kami jual di Rumah Berkat. Jika Bapak Ibu saudara-saudara yang di luar kota mungkin bisa mampir melalui Tokopedia atau jika berkunjung ke Malang boleh datang di Rumah Berkat Jalan Lembah Dieng nomor 4. Kami menyediakan makanan yang sudah siap saji dan juga produk-produk plant-based yang banyak juga kami jual. Seperti itu. Ada juga kami tersedia di GrabMart dan juga di GoFood. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sahabat Rumah Berkat? Mungkin sebelum itu saya mau bertanya. Kira-kira kalau sekarang kan saya lihat marak sekali orang-orang datang konsultasi ke dokter gizi. Apakah misalnya kapan kira-kira kita ini bisa ada waktu tertentu kah untuk datang berkonsultasi ke dokter gizi gitu? Atau sebenarnya pada saat apa kita harus mendatangi dokter gizi sendiri gitu? Baik, terima kasih. Jadi memang perbedaan antara dokter gizi klinik dengan dokter yang lain adalah dokter gizi klinik itu dokter gizi klinik juga memberikan obat, memberikan suplementasi untuk kasus-kasus tertentu, tetapi lebih banyak ke edukasi dan pengaturan meal plan seseorang. Jadi kalau ditanyakan kapan sebaiknya ke dokter gizi, ya ada baiknya kalau sesegera mungkin untuk mengetahui diet yang terbaik itu seperti apa bagi saya, bagi orang itu secara personal. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka artinya kita melakukan diet yang sembarangan saja, maka kita akan berpotensi bertahun-tahun dengan diet yang tidak seimbang. Mungkin ya, diet yang tidak seimbang dan akhirnya akan menyebabkan masalah kesehatan. Memang kalau kita bicara masalah gizi, dampaknya, efek buruk dari makanan yang keliru terhadap tubuh itu nggak langsung kelihatan. Itu tahunan baru terjadi. Begitu juga dengan efek baik. Jadi manfaat dari makanan itu ketika dilakukan, mungkin nggak terasa besok atau minggu depan. Ya, mungkin butuh waktu untuk terjadi, kita bisa merasakan manfaat dari nutrisi yang baik yang kita konsumsi. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu adalah, kalau kita mendapatkan manfaat sehat dari makanan yang baik yang kita konsumsi, itu nggak terasa.
Sehat itu tidak bisa dirasa. Sehat itu tidak bisa dirasa. Yang dirasa itu kalau sakit. Orang dalam keadaan sehat, dia nggak sadar dia sehat. Nanti dia sadar bahwa sehat itu perlu ketika dia berada dalam keadaan yang sakit. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena kadang-kadang kita merasa, apakah ada manfaat itu pengaturan makan saya? Ya memang kalau kita bilang manfaatnya pasti ada, tapi kita tidak bisa merasakannya. Sehat itu terus terang tidak bisa dirasakan. Ya kalau orang dalam keadaan sehat, bahkan berpuluh-puluh tahun dia sehat, dia nggak pernah sadar bahwa dia sehat. Karena sehat itu dianggap sebagai hal yang memang wajar untuk dimiliki seseorang. Tapi ketika dia mulai sakit, mulai keluarkan biaya untuk membeli kembali kesehatannya, nah itu baru jadi masalah. Ya dia baru berpikir, oh ternyata sehat itu sangat perlu dan ingin kembali kepada sehat. Tetapi kalau penyakit yang terjadi karena kekeliruan soal makan sudah bertahun-tahun, itu memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengembalikannya. Ya, selain dari karena manfaat nutrisi itu tidak secepat obat, ya, tidak secepat obat, juga untuk merubah kebiasaan makan itu tidak gampang. Ya, jadi kalau ditanya kapan sih yang terbaik untuk konsultasi dengan dokter gizi, ya saran saya sih segera mungkin gitu, sebelum kita mengalami penyakit atau sebelum kebiasaan kita itu terbentuk terlalu apa ya namanya ya, kebiasaan yang sudah terlalu mendarah daging dan akhirnya kita sangat sulit untuk melakukan perubahan. Terus terang saja bagi seorang dokter gizi klinik itu yang paling sulit adalah mengubah mindset seseorang tentang makanan. Bahkan pada orang yang sudah mau mati gara-gara makanan, kadang-kadang dia nggak mau mengubahnya. Contohnya saya menemukan pasien yang sudah gagal ginjal stadium 5. Ya sudah harus cuci darah. Kemudian ketika diatur makanannya, proteinnya dibatasi ya sesedikit mungkin, itu pasiennya balik-balik nggak mau melakukannya. Dan akhirnya semakin buruk keadaannya. Ketika ditanya kenapa, ya dia nggak bilang nggak mampu, tetapi dalam kenyataannya dia nggak sulit untuk melakukan. Ya itulah sebabnya saya mau sharing ya pada Bapak dan Ibu. Di awal tadi saya sudah berulang-ulang sampaikan, ayo kita sama-sama berjuang soal makanan ini, karena ini bukan hal yang mudah. Ya lebih mudah mungkin memberikan obat, ya 3 kali sehari, itu gampang kan diminum, walaupun nggak mau rasa obatnya, diminum gitu, sekali minum teguk air selesai. Tapi untuk makanan ini harus diusahakan, harus dilakukan, belum lagi dampaknya yang manfaatnya yang belum langsung terasa. Ya ini hal-hal yang beberapa kendala dan beberapa kesulitan di bidang nutrisi ketika mau diimplementasi kepada masyarakat. Ya, jadi kapan? Ya secepat mungkin. Dan kemudian sebelum kita mengalami penyakit-penyakit atau kebiasaan kita semakin mendarah daging yang sudah sangat sulit untuk kita ubah. Ya. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu? Sahabat semua kita, jika tidak, kita akan sudahi seminar kesehatan kita pada malam hari ini. Baik, saya yakin penjelasannya sudah sangat jelas sekali dan materi-materi yang disampaikan tadi juga sangat mendukung sekali. Biarlah semua yang sudah disampaikan oleh Dr. Larry ini bisa kita ambil untuk menjadikan satu manfaat yang baik, terutama untuk hidup sehat kita masing-masing. Mungkin kita bisa ambil gambar sebelum kita berpisah, bisa open kamera kita semua dan untuk dokumentasi. Jadi ada 26 orang yang sudah bergabung, namun sekarang sudah berkurang, tapi tidak apa. Berarti sudah siap ya? Sudah. Mungkin galeri. Iya. Oke. Ini aja ya, yang lain nggak bisa buka kamera ya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke. Dihitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Dr. Larry sudah menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk seminar kesehatan pada malam hari ini. Kami dari Rumah Berkat
mengucapkan terima kasih yang begitu banyak. Tuhan memberkati. Terima Sampai kasih, jumpa Tuhan di memberkati. seminar kita di bulan depan di minggu yang ketiga. Terima Sampai kasih. jumpa.